Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan Google Looker untuk visual data. Nah, sebelum kita mulai, saya sudah siapkan materi di Google Classroom. Bisa diakses di Google Classroom dengan kode kelas ini ya. Ini, dengan kode kelas ini atau melalui link yang nanti saya berikan ke tim webinar untuk kelasnya. Nah, ini ada link undangan. Nanti saya akan berikan ke tim webinarnya ya. Oke, dalam Google Classroom ini sudah saya siapkan materi ya, bisa diakses. Kemudian juga ada database siswa titik XLS ya, Excel. File ini nanti bisa di-download lalu digunakan sebagai database untuk penggunaan Google Looker nantinya. Dan ini ada contoh dashboard dari aplikasi yang kita buat nantinya. Baik, sebelum kita masuk, kita lihat ke materi. Oke, Google Looker Studio ini bukan aplikasi yang sudah bisa kita gunakan dengan syarat kita sudah memiliki email di Google ya. Kalau kita sudah memiliki email di Google, ini adalah bagian dari aplikasi yang bisa kita gunakan otomatis ya. Nanti tinggal daftar. Ini contoh dari tampilan depan dari Google Looker Studio. Nah, ini contoh hasil nanti aplikasi yang kita bangun dengan menggunakan Google Studio. Jadi ada tampilan grafik-grafik, bar chart seperti ini ya, ada pie chart, donat seperti ini bentuknya. Jadi kita bisa klasifikasikan dari data-data yang sudah kita punya itu tadi kita akan tampilkan berdasarkan tahun masuk misalnya tahun lulusan, lalu berdasarkan gender, jenis kelamin, dari asal sekolah, ini dari prodinya gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari data Excel yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan tadi, itu kita bisa tampilkan dalam bentuk grafik yang indah, yang bagus gitu, yang mudah dipahami. Ini contohnya data untuk melihat eh, data pendaftar yang terbanyak, misalnya dari sekolah-sekolah mana ya, dia otomatis diurutkan seperti ini. Lalu jurusan terbanyak yang mendaftar dari sekian ribu data. Nah, ini juga kita bisa lihat sebaran di peta dari asal sekolah-sekolah tersebut dari seluruh Indonesia ya tentunya. Kita lihat dari peta ini kita grafik ada beberapa titik hampir Pulau Sumatera hampir semuanya ya kelihatan. Pulau Jawa gitu ya. Pulau Kalimantan sebagian, bahkan dari Riau ada, dari Sulawesi, dari Papua cuman hanya 2 kabupaten ini ya, belum penyebaran banyak. Jadi terbanyak ada di wilayah barat ya, Sumatera dan Jawa. Sulawesi juga hampir banyak nih ya, lumayan banyak ya. Nah, kelihatan seperti ini bentuknya. Nah, ini bisa kita tampilkan data-data ini menggunakan Google Looker Studio tadi. Jadi kalau kita lihat dari database aslinya, database aslinya itu adalah seperti ini ya, database siswa. Ini ada kumpulan baris dan kolom ya. Bentuknya data aslinya seperti ini. Cuma ada tahun lulus, kode siswa, jenis kelamin, jenis sekolah, nama sekolah gitu ya, jurusan, seperti ini data-data. Nah, ini dengan Google Cruise kita bisa tampilkan dalam bentuk visual data yang menarik gitu ya. Ini data-data mentah seperti ini kalau kita lihat kan kita akan bingung. Sebenarnya ada berapa sih SMK, SMA dan MA itu perbandingannya berapa persen sih? Paling banyak yang mana gitu ya. Jumlah laki-laki dan perempuan paling banyak yang mana gitu ya. Asal sekolah. Nah, tadi kita tampilkan dalam bentuk tampilan data tadi dalam Visual Studio. Jadi data mentahnya atau data awalnya itu bentuk seperti ini.
menggunakan baris dan kolom, bentuknya kayak Excel gini ya, table. Oke, nah nanti gimana caranya? Pertama harus kita harus punya data dulu ya, punya data. Nah datanya kita memanfaatkan Google Sheet di tampilan baris dan kolom yang ada di Google. Kalau kita kan pakai Microsoft, pakainya Microsoft Excel ya. Kalau di Google ada namanya Google Sheet. Nah, ini fungsinya hampir sama seperti di Excel. Jadi kita kita impor dulu datanya dari Excel ke Google Sheet. Sebenarnya bisa menggunakan Excel juga, tapi lebih amannya karena emang kita menggunakan produk Google, kita semuanya kalau bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Google semua. Oke ya, ini ada proses-prosesnya nanti bagaimana data di impor dulu gitu ya. Kita buat sheet-nya dulu lalu diimpor seperti ini. Nah, ini kan ke Google Sheet, kita siapkan blank spreadsheet, kemudian kita siapkan eh, file spreadsheet-nya ya yang masih kosong, lalu kita impor data tersebut. Setelah diimpor, nanti otomatis datanya kita bisa gunakan untuk digunakan di Google Luar seperti ini. Oke ya, ini bentuknya. Jadi kita ada data source ya, nanti sumber data yang akan digunakan. Kemudian nanti kita baru buat reportnya seperti apa. Nah, nanti dia minta sumber datanya dari mana. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya dari Sheet, Google Sheet, dari macam-macam layanan Google pun banyak yang bisa digunakan. Seperti ini. Oke, ini tahapan-tahapannya ada di bagian modul ya. Nanti bisa diakses di Google Classroom. Jadi harus terdaftar di Google Classroom dulu baru bisa akses data ini. Oke, nah contoh hasil dari aplikasi yang kita gunakan ini ada di dashboard sini ya, dashboard siswa. Nah, ini otomatis akan terkoneksi ke link Google Looker Studio. Jadi nanti hasil pembuatan visual data kita itu kita bisa dapatkan linknya. Linknya ini kita bagikan ke siapapun yang ingin melihat tampilan yang kita hasilkan. Jadi kalau di level-level manajemen, pimpinan mau lihat bagaimana pergerakan data, bagaimana perubahan data. Nah, itu kita kasih linknya saja, dia otomatis bisa buka. Kalau di Excel, itu bisa juga kita buat tampilan visual seperti ini. Cuman kita harus kirim filenya ke Excelnya. Nanti kalau ada perubahan, nanti kita kirim lagi yang baru gitu ya. Tapi kalau ini cukup kita sudah tampilkan seperti ini sudah bagus, kita tinggal tambahkan datanya saja, kita update datanya, otomatis tampilannya juga akan berubah gitu ya. Jadi cukup satu link, semua orang yang punya link kita otomatis dia bisa lihat perubahan data yang terupdate, yang terkini yang sudah kita update tadi. Ini contohnya program siswa. Kita lihat di sini ada filter gitu ya. Mau tahun masuk berapa gitu ya, tahun lulusan berapa, jadi kita bisa klik-klik ya. Gitu. Jadi bisa datanya itu kita filter by grup, grup per tahun lulusan atau semua gitu ya. Otomatis akan muncul tuh jumlah reportnya 1000 sekian gitu ya. Angkatan tahun 2020 ada 176, 2021 ada 117. Ini otomatis kan muncul ya rekor 157 2022, 2023 ada 310, 2024 karena datanya baru ya masih sedikit 8. Jadi kita lihat ada pergerakan di sini Barca ternyata di angkatan 2001 luar biasa tinggi gitu ya. Ada penurunan di 2002 lalu ada penaikan lagi di 2023. Nah 2024 karena belum selesai dia belum terkalkulasi datanya. Nanti kita bisa lihat pergerakan. Jadi kita lihat apakah dari tahun ke tahun pergerakannya naik atau turun. Nah di sini juga ada distribusinya dari donut chart ya istilahnya. Bentuk donat seperti ini. Ternyata yang banyak mendaftar itu adalah laki-laki ya, laki-laki dibandingkan dengan perempuannya. Lalu dari potongan asal sekolah tuh SMA ya yang paling banyak. SMK, SMK 88%, yang kedua SMA, yang ketiga dari MA. Dari prodi itu paling banyak dari IPA, paling banyak. Yang kedua dari TKJ. Nah, ini kelihatan di sini ya. Nah, ini kita bisa filter, bisa tahun lulusan kita pengen yang hanya tahun angkatan 2021 aja misalnya. Ya, kita matikan gitu ya. Nah, itu muncul 417 ini. Nah, ini data-datanya. Ya. Ternyata dari SMA yang terbanyak dibandingkan dari SMK.
kalau di tahun 2021. Tapi kalau secara keseluruhan yang paling banyak dari SMK. Nah, kayak begini. Jadi kita bisa filter by data tadi yang kita inginkan. Oke, lanjut. Oh, ini kok nggak muncul semua ya? Tadi harusnya ada muncul. Belum di refresh. Refresh. Nih, tadi klik hanya ya. Ini seluruhnya. Nah, oke. Terus rekap jurusan gitu ada ada tab juga ya. Bisa pilihan tab pertama profil siswa, tab kedua rekap jurusan. Kita bisa lihat ini di semua tahun lulusan dari 1068 record itu ternyata paling banyak dari SMK Pustek Serpong ada 24 dengan jurusan IPA paling banyak 333 gitu. Yang Nusantara ada 8 gitu ya. Nanti bisa lihat dari sini. Jadi kita lihat mana yang terbanyak, mana yang paling sedikit. Bisa turun di sini. Scroll ini paling baik, paling sedikit. Jadi ada SMA Negeri 1 Tajur Halang dari Bogor nih. Nah, seperti itu. Oke, lalu peta sebaran. Nah, klik tadi ya, peta sebaran. Nah, bentuknya seperti ini, peta sebaran. Bisa dilihat ya, bisa dibesarkan. Warna merahnya paling terang di sini ya, paling banyak. Yang lain kecil-kecil saja. Bisa dibesarkan, dikecilkan gitu ya. Kita bisa lihat. Oke. Nah, bagaimana buat ini semua? Ya, tadi kita pertama adalah kita siapkan dulu database-nya ya. Tadi di sini yang bagian ini awal. Siapkan dulu adalah datanya Google Sheet. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus buat sheet-nya dulu ya. Nah, ini kita buat, coba langsung aja buat latihan ya. Di sini latihannya ada latihan. Nah, ini caranya di sini. Download file database siswa XLS tadi, ya kan? File database siswa XLS ini yang ada di materi. Ini. Nah, ini udah ada linknya, tinggal di-download aja link ini. Kemudian pada Google Drive buat folder kesiswaan. Ini untuk memudahkan aja ya, foldernya bebas. Lalu buat Google Sheet dengan nama database siswa, kemudian import file XLSX yang telah kita download sebelumnya. Nah, jadi kita coba dulu kopikan ini. Oke, oke. Nah, dari sini sudah dapat ya file database. Sini kita download dulu ya. File kita download. Mana downloadnya? Download dalam XLX. Kita download. Oke, filenya udah ke download. Ini kebetulan saya udah 3 kali download jadi ada dalam kurun 3. Oke, berikutnya adalah kita download, kita buat Google Sheet ini ya. Google Sheet di Google Drive. Kita buka Google Drive kita. Google Drive. Oke, kita buat baru, folder baru. Jadi namanya kesiswaan ya. Kesiswaan. Namanya bebas. Ini untuk memudahkan aja. Oke. So, dalam folder kesiswaan baru kita buat file Google Sheet-nya. Google Sheet, spreadsheet kosong. Oke. Di sini kita download filenya, kita impor ya, file impor. Nah, impor ini. Impor, upload. Kita jelajah filenya. Tadi ini database siswa 3 ya. Oke. Open. Nah, di sini ada proses buat spreadsheet baru, sisipkan spreadsheet atau ganti spreadsheet. Kita sisipkan saja ya, atau mau ganti langsung timpa. Kita ganti aja misalnya spreadsheet. Kita timpa ya, sebentar.
Sisipkan sheet baru, buat sheet baru. Ganti aja ya, ganti berarti timpa. Oke, impor data. Oke. Nah, ini otomatis ya, udah masuk sheetnya. Kita lalu kita rename nama filenya tadi adalah sini kasih nama apa ya tadi biar sama. Eh, di database siswa ya namanya ini. Ini untuk memindahkan karena saya sudah ada nama database siswa juga, saya bilang database siswa 1, 2, 3 misalnya ya untuk menambahkan aja untuk membedakan karena saya sudah punya nama nama database namanya database siswa juga biar tidak membingungkan saya tambahkan 1, 2, 3. Oke, nah, berarti ini udah dapat ya filenya. Kalau kita cek di kesiswaan, sini kita refresh. Nah ini ya, kita punya file database siswa untuk spreadsheet ini. Oke, database-nya sudah dapat. Kemudian buka link Google Bookerstudio.com ya. Berarti link ini kita buka ya. Nah, biasanya kalau yang masih awal dia nanti akan minta untuk pendaftaran ya registrasi ya. Tapi kalau sudah berhasil registrasi dengan menggunakan email kita tadi, kita akan langsung muncul halaman seperti ini. Nah, kebetulan saya kan sudah buat dashboard ya. Nanti muncul nama dashboardnya di sini. Ini dashboard yang sudah kita gunakan tadi. Ini sudah muncul. Nah, kalau kita mau buat baru, berarti kita cari dari sini buat laporan gitu ya. Nah, untuk membuat laporan ini dia minta datanya yang mana gitu. Nah, datanya ini kita ambil dari Google Spreadsheet yang tadi sudah kita siapkan. Klik ya. Oke. Nah, data Google Spreadsheet ini tadi kan ada nama spreadsheetnya kan. Otomatis dia akan muncul nih semua data yang kita punya. Kita punya data base siswa 1, 2, 3. Oke. Nah, ini nggak usah dirubah. Gunakan baris pertama sebagai header, sertakan sel yang disembunyikan dan filter oke. Ya, kita lanjutkan. Oke, tambahkan ke laporan. Nah, dia otomatis akan dibuatkan satu tampilan awal seperti ini, gitu ya. Lalu database 1, 2, 3 sebagai dia tambahkan dalam apa spread profile ya, tambahan seperti ini. Lalu kolom-kolomnya sudah kelihatan seperti ini. Jadi kita tinggal pakai ini. Nah, untuk menampilkan data awal, kita kan tadi sudah punya contoh ya dashboard yang kita buat tadi ya, ini ya. Kita tiru ini sekarang. Karena kita siapkan dulu eh, bagian tengahnya ini ya, bentuk bar chart ini. Bar chart. Jadi kalau saya edit, untuk tampilannya bersama ya tadi ya. Nah, ini namanya bar chart, nah, diagram. Ini kata-kata kita mouse kita jalan di sini nanti akan muncul tulisannya dia. Jadi diagram batang tulisannya ini. Ini bisa dikecilin atau dimajukan. Oke, jadi semua fungsi nanti ya yang kita gunakan ini semua ada di si bagian atas ini ya. Kita cuma menggunakan fungsi fitur-fitur ini aja nih. Ini untuk tambah data, tambah diagram, bentuk-bentuk diagram, gitu ya. Semua udah ada di sini. Ada kontrol juga ada di sini, komponen ada, gitu. Kita pakai yang fungsi-fungsi yang sudah ada di sini. Tanpa ada script sama sekali ya. Tanpa coding ya. Kita bisa langsung gunakan apa yang ada. Nah, tadi kita kembali ke dasar-dasar, kita pengen buat bar chart seperti ini. Nah, yang sudah ada ini tinggal kita rubah aja ya bentuknya. Ini kan diagramnya diagram apa ini? Diagram table ya. Kita ganti ke bar chart. Bar chartnya mana? Ini. Nah, berarti tampilannya berubah. Nah, kita atur aja. Yuk, panjangnya, ukurannya, letaknya gitu ya. Oke, nah gimana supaya datanya tadi sesuai seperti tampilan seperti ini ya? Ya bisa muncul tahun di sini ya. Nah, kalau dalam setiap table kita ingat ada primary key istilahnya ya, kunci utama. Nah, kunci utamanya kita tambahkan di dimensi rentangnya nih ya. Oke,
Kita masukkan mana tadi? Ini ya, dimensinya ID siswa, record count-nya kira sini. Sini. Sini adalah tahun lulus. Lalu record count. Kita ambil ID siswa di sini. Yang di sini dimensinya adalah tahun lulus. Nah, bentuk ya tampilannya seperti ini. Oh, ini harusnya kosong ya. Tadi salah ya. Tadi harusnya ID siswa ini, ya. Dimensi ini, ya. Dimensi yang ini baru tahun lulus. Tampilannya nggak sesuai. Sebentar, kita cek di sini. Dimensinya tahun lulus. Betul. Oke, kita cek lagi. Maksudnya tampilannya nggak sama. Terusnya ID siswa. Tahun lulus. Ini record jumlah count-nya. Record count. Lalu menaik ke sini. Nih, ini ya, satu. Nah, kita bisa lihat view, coba hasilnya kayak apa. Nah, ini dia. Datanya kok kayaknya kurang pas ya. Coba kita hapus dulu deh. Tambahkan tadi diagram. Diagram ini. Masukkan. Ini harusnya sudah sama. Tahun lulus masuk ke sini. Kenapa di sini nggak sama ya? Ada. Iya, ini harusnya sama ini. Dia yang error sebentar. Tambahkan dimensi tanggal ID siswa. Tambahkan tahun lulus. Oke, di sini ada record count. Di sini urutkan. Oke, ada yang kurang.
Ini dimensi perincian, matriksnya baru record count, tahun lulus. Nah, ini baru tuh. Nah, bentuk seperti ini. Oke. Oke, tadi sini urutannya salah ya. Harusnya urutkan berdasarkan tahun lulus. Ini baru angkatan 2020, 21, 22, 23 doang. Oke, lanjut ke bagian ini. Grafik ini, diagram. Nah, diagram yang digunakan, diagram apa ini? Ini, diagram donat. Kita tambahkan diagram donatnya. Tambah diagram donat. Tadi berdasarkan ID siswa ya. Di sininya jenis kelamin. Urutkan berdasarkan record. Boleh, sama aja ya. Oke, ini dapat ya. Terus tambahkan lagi diagram. Diagram apa berikutnya? Oh, ini. Tipe diagramnya dia menggunakan ini lingkaran ya. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini berarti. Oke, bisa nggak di sini? Sama kita lagi tadi bagian atas ID siswa, terus asal sekolah ya, jenis sekolah. Jenis sekolah bentuknya seperti ini. Kemudian ini donat juga ya. Dia tipenya untuk jurusan sekolah. Donat juga tambah diagram donat sama di sini. Mana terlalu besar ya. Ini sama tadi ID siswa, terus jurusan sekolah. Nah, oke, ya dapat. Kemudian ada tambahan untuk filter ya. Record count dulu, record count jumlah recordnya ada berapa? Jumlah record itu ada di kita klik di sini. Ini ya, diagramnya adalah diagram ini nih, skor, kartu skor. Kita diagram kartu skor ini ya. Bisa taruh di atas sini. Ini record count. Ini untuk record count dan kemudian ini kontrolnya namanya ini ya. Ini kontrolnya drop down. Tambah kontrol, nama drop down, pasang di sini. Ya, oke, kita klik. Nah, ini ada filternya. Udah, berarti tampilan pertama sudah kita siapkan ya.
Nah, untuk biar tampilannya bagus segala macam ini supaya warnanya, ukurannya itu bisa dilakukan di bagian masing-masing ya. Di sini ada namanya style. Kita klik tombol yang merubah, gini ada style gaya ini, style atau gaya. Di sini, nah kita bisa tahu di sini kita rubah teksnya, bentuknya, headernya, footernya, latar belakang gitu ya. Gambar. Jadi kita latar belakangnya pakai apa ini? Foto, gayanya, belakangnya ini ya warna biru ya. Latar belakangnya kita ganti. Latar belakang seperti warna biru. Nah, otomatis dia jadi warna biru. Nah, tinggal di gaya inilah kita ketik-ketik ya. Kita cari tools-tools yang ingin kita tampilkan supaya pantas, bagus. Ya, di sini menunya di gayanya sih. Kalau penyiapan adalah untuk data-datanya. Oke, sampai sini sudah terbentuk satu sheet, satu slide, atau satu tab yang untuk menampilkan halaman pertama ya. Tadi namanya apa nih? Namanya ini adalah kita klik di sini itu halaman namanya profil siswa. Kita kasih nama ya nanti. Sini tambah halaman. Ini halaman ini yang pertama ganti nama jadi profil siswa. Profil siswa. Oke. Yang kedua rekap jurusan, yang ketiga peta sebaran. Kita siapin ya. Yang kedua rekap jurusan, rekap siswa, oh rekap jurusan, rekap jurusan, peta sebaran. Rekap jurusan, tambah lagi di sini ada menu plus yang tambahkan ya. Tambahkan, kita bisa syarat ini. Oh, rename tadi namanya rekap sebaran, peta sebaran. Ini peta sebaran. Oke. Lalu dashboard ini ada namanya ya, dashboard siswa menengah. Kita seperti sini, dashboard siswa menengah. Biar beda dengan yang awal, sampai 23 ya. Oke. Dapat profil siswa, tab 1, tab 2-nya masih kosong. Nah, tab 2-nya adalah di sini. Ada tahun lulusan, ada record count, sama dua tabel ya. Kita buat sekarang. Jadi kita bisa tambahkan kontrol, drop down. Di sini kita pasang. Lalu kita tambah juga tadi apa? Nah, ini kartu skor. Oke, lalu kita tambahkan juga tadi tabel ya. Tabel ini. Oke, sini. Tabel dari sekolah tadi ya. Cek di sini ID siswa sebagai primary key-nya. Lalu tadi apa nama sekolah? Nah, muncul ya. Kemudian yang kedua ini jurusannya ya. Tambahkan tabel lagi. Oke, atur ID siswa. Terus tadi apa tadi? Jurusan sekolah. Nah,
jurusan. Oh, ini ada dua nih harus dihapus. Nah, kita. Ya, nah ini tinggal dikasih warna aja ya nanti di tampilannya di gaya ini. Kita kasih warna background kayak tadi ya, misalnya backgroundnya apa. Kita kasih warna biru misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, tinggal diatur aja ya. Kita ketik di bagian gaya untuk tampilannya lebih bagus. Oke, untuk tahap ini sudah selesai yang tahap kedua. Lalu tahap ketiga adalah peta. Nah, ini ada spesifik ya, mohon diperhatikan untuk tahap 3 peta ini. Kalau kita lihat di sini itu namanya itu adalah di sini diagramnya. Ini nih, peta panas gitu ya, hot map. Peta panas, kita tambahkan tambah diagram, peta panas. Yang mana peta panas? Peta panas itu nih, ini ya. Pasang di sini, kita besarkan. Nah, ini konfigurasi tidak lengkap dia. Dia error. Kenapa? Karena untuk membuat peta itu kita perlu tipe data yang geolocation, gambarnya bumi ya. Nah, tipe data yang ada di database siswa ini nggak ada yang geolocation. Semua tipenya numeric atau integer ya, atau string gitu ya. Nggak ada yang, makanya kita harus rubah dulu supaya dia bisa jalan. Caranya gimana? Kita ke bagian aset, kelola sumber data, ketika ya aset, kelola sumber data. Nah, ini kan muncul database siswanya ya. Lalu kita edit. Nah, kita cari tipe data yang mau dipakai tadi. Kita tadi adalah yang data untuk peta itu kita ada di provinsi ya. Provinsi ini. Tipe datanya jangan teks, kita rubah ke geografis. Nah, geografis, pembagian administratif negara tingkat satu di provinsi ya. Kalau kedua kabupaten. Kalau lanjutkan. Oke, nanti datanya udah berubah ya, gambar bumi gini, bola bumi. Oke, selesai. Tutup. Nah, ini sudah kita tambahkan nih dimensinya. Dimensinya adalah tadi apa namanya tadi? Ini ya, Prof. 6. Oh, salah. Harusnya ini ID siswa dulu. Ininya masukin ke lokasi ini. Ke lokasi nah, otomatis muncul ya. Jadi terbalik ya. Maunya dimensi rentang tanggal ini adalah primary key-nya. ID siswa selalu ID siswa. Kalau lokasinya baru tadi yang tipe geolocation yang gambar bumi ini, ya, Prof. Nama. Otomatis sudah jadi nih. Tahap 1, tahap 2, 3. Ini sudah siap. Nah, dari sini bisa dilihat, klik tombol lihat ini. Nah, ini hasilnya. Ya, oke. Nah, nanti kalau mau dibagikan, ini bisa dibagikan atau dikasih link atau di-download. Ini linknya bisa dapat dari sini. Nah, alamat link ini kita bisa bagi ke orang yang bisa buka tampilan hasil Google Looker yang kita buat ini. Nah, tinggal kasih linknya aja. Oke, sampai sini sudah selesai. Oke ya. Nanti kalau kita kembali ke dashboard, nah muncul ya namanya tadi. Nama dashboard yang kita buat, dashboard siswa menengah 1, 2, 3. Ini karena saya udah buat yang awal, berarti ada dua ya. Kalau misalnya ada 3, 4, ya otomatis di sini akan muncul semua dashboard yang pernah kita buat. Kalau kita klik sini dashboard menengah 1, 2, 3-nya. Nah, ini tampilan kita. Kalau kita mau edit, tinggal diedit di sini. Ada mau perubahan, tinggal diedit kembali. Apa yang harus kita lakukan. Nah, ini bisa kita lakukan awal tadi. Kalau mau tambah halaman ya, ada 4 ya tinggal klik tambah halaman lagi di sini. Kita tambah di sini. Nah, kita bisa tambah halaman yang baru atau tab yang baru. Itu ya. Oke, saya rasa cukup. Selamat mencoba. Terima kasih. Oke.